Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Analisa Pagi, teman-teman. Kita ada di awal Mei, tanggal 1 Mei 2023. Kita akan dapat closing untuk time frame monthly, weekly, daily buat hari ini. Jadi, mungkin market akan ya ada sedikit pergejolakan sebelum closing di jam 7 WIB nanti. Teman-teman, kita ada beberapa data hari ini ya. Kebanyakan market masih dalam posisi off karena hari buruh nasional, hari libur ya. Jadi ada China, ada Indonesia, ada Inggris yang lagi off hari ini, tapi mungkin ada beberapa negara yang masih on seperti Amerika Serikat itu masih share untuk data soal PMI manufacture mereka ini jam 9 malam nanti. Jadi mungkin ada sedikit gejolak di market forex ataupun market crypto juga. Event lebih banyak besok ya, teman-teman. Ada data inflasi dari Indonesia, kemudian ada indeks harga perumahan untuk Inggris, kemudian data PMI dan juga CPI untuk Uni Eropa. Jadi ini data-data penting sebelum tanggal 4 dini hari jam 1 pagi itu Jerome Powell bakal menyampaikan keputusan soal suku bunga daripada Amerika Serikat atau The Fed, teman-teman. Jadi itu beberapa data yang cukup penting buat minggu ini, dan ini data dari Triple A, salah satu media survei. Teman-teman yang melakukan survei adopsi kripto sekarang paling banyak di mana ya? Kalau kita lihat dari datanya, paling banyak itu ada peningkatannya dari Amerika Serikat sekitar 46 million aktivitas wallet, teman-teman, dari top countries-nya. Kemudian juga ada India yang mengalami peningkatan sebesar 27 million, Pakistan, Nigeria, Vietnam juga menyusul, teman-teman. Jadi bisa dibilang sekarang adopsi kripto itu hampir ada di seluruh benua ya. Dan juga paling banyak tentunya ada di Asia. Ini sekitar 260 million adopsi cryptocurrency. Dan kedepannya akan makin banyak lagi, teman-teman. Seiring dengan lebih ramahnya para institusi atau perusahaan-perusahaan yang udah merambat dan juga berani untuk menawarkan kripto sebagai payment mereka. Contohnya ini ada beberapa perusahaan seperti Gucci, kemudian Emirates sudah masuk, Coca-Cola, Tesla, Starbucks, PayPal, kemudian KFC, BMW, Mastercard, Visa. Jadi udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang lebih ramah terhadap kripto. Ini datanya diambil dari 2013 sampai 2022. Jadi bisa dibilang ke depannya akan makin banyak lagi adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Jadi, apakah kalian sudah berinvestasi di kripto? Jadi itu beberapa data yang cukup penting, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada hold kripto masih sangkut, di cross check lagi apakah koin yang kalian beli itu adalah koin yang bagus, punya masa depan, punya kemungkinan diadopsi oleh banyak negara ataupun banyak institusi. Kalau yes, maka nggak perlu khawatir. Tapi kalau no, teman-teman harus cross check dan cari koin-koin yang kemungkinannya punya prospek jangka panjang yang bagus. Ada beberapa headline buat news sekarang hari ini ya, atau minggu ini, itu dari Circle yang meluncurkan cross chain untuk perdagangan USDC atau untuk transfer protokol dari USDC, teman-teman. Itu berita bagus buat adopsi stablecoin khususnya USDC. Kemudian ada Visa yang ngebet banget nih, ambisius bikin crypto product. Ini sih lebih fokus sama crypto stablecoin ya. Jadi stablecoin payment yang akan diluncurkan oleh Visa, makanya mereka kemarin kerjasama kan sama Matic, sama Polygon. Kemudian ada beberapa crypto juga yang diajak kerjasama untuk memanfaatkan posisi layer 1 ataupun layer 2 solution mereka, sehingga program yang mereka lancarkan atau produk yang mereka akan keluarkan itu bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Jadi Visa sendiri cukup melihat bahwa kripto ini salah satu tempat untuk mereka invest. Jadi ini adalah berita yang bagus. Kemudian ada Kraken mengajukan banding ya untuk San Francisco perihal IRS. Jadi ini adalah Internal Revenue Service, sebuah lembaga perpajakan dari Amerika Serikat, teman-teman. Jadi mereka mengajukan banding nih, katanya terlalu banyak untuk pajak untuk Amerika Serikat. Kemudian ada Metaverse Division, ini dari Meta ya, Facebook, yang akhirnya merugi sekitar 4 billion karena memang project yang mereka luncurkan kemarin yaitu membuat dunia virtual reality yang dinamakan Meta itu, dan udah rugi banyak, teman-teman. 4 miliar US dollar.
Apakah akan ngaruh sama proyek-proyek metaverse di kripto? Sepertinya yes. Kalau secara fundamental pasti akan ngaruh. Karena Meta sendiri adalah menjadi acuan kemarin kenapa yang namanya kripto-kripto metaverse seperti Gala, Mana, Decentraland, Sandbox itu semuanya pada naik. Karena memang ke-trigger dari Meta ya. Tapi at the end sekarang dia udah loss dan beberapa divisi udah di-cut teman-teman. Dan ini tentunya akan berpengaruh juga sama eh, ada adopsi yang akan terjadi di dunia metaverse. Terutama proyek-proyek yang berbasiskan metaverse. Ya, jadi itu beberapa berita buat hari ini teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya buat Bitcoin. Hari ini Bitcoin ada sedikit kenaikan. Di perdagangan kemarin Bitcoin cukup lesu ya teman-teman. Hari ini justru lebih positif. Bitcoin diperdagangkan di kisaran 29.400. Market agak sedikit bergejolak buat beberapa waktu belakangan. Ini menjelang closing time frame monthly dan juga weekly dan juga daily. Jadi so far kalau kita lihat dari posisinya Bitcoin di time frame monthly itu cukup bagus posisi Bitcoin, yang nggak terlalu bagus juga tapi nggak jelek-jelek amat. Bisa dibilang Bitcoin masih dalam tren yang cukup positif. 3 bulan terakhir Bitcoin create candle hijau, tapi ini di bulan Februari agak ambigu ya karena dia hanya closing doji. Tapi Maret bagus dan sepertinya April juga masih cenderung positif. Itu teman-teman. Cuma yang paling kita sayangkan sih Bitcoin belum mampu menembus level resisten penting di kisaran 30 ribuan. Dan kalau kita move ke time frame weekly, posisinya Bitcoin ada sedikit perbaikan harga setelah sebelumnya di minggu kemarin kita closingnya jelek ya teman-teman. Ada bearish Marubozu dan bikin Bitcoin turun ke 27.600. Sekarang posisinya udah sedikit recover. Hanya saja recover yang terjadi ini belum mampu mengalahkan satu candle merah di sini. Artinya apa? Artinya masih ada possibility buat Bitcoin mengalami korektif buat sekarang. Ya, jadi mungkin bulan Mei akan menjadi bulan di mana Bitcoin masih dalam fase sideways, cenderung koreksi. So, kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum sempat buat melakukan pembelian terhadap Bitcoin atau yang masih mencari harga-harga murah, mungkin momentumnya akan ada di bulan Mei ini. Kita tunggu aja seperti apa closing time frame monthly-nya. Kalau Bitcoin closing di bawah dari level 30.000 ya harusnya masih bakalan korektif buat ke depannya. Lalu untuk time frame daily, posisi Bitcoin 2 hari udah kita bikin candle merah dan ya cenderung korektif meskipun nggak terlalu dalam. Hari ini justru volumenya agak naik sedikit ya. Tapi pergerakan Bitcoin juga naik teman-teman ke 29.400 dan sekarang posisi BTC dominance-nya masih cukup strong. Jadi altcoin semuanya pada ketekan ya. Paling yang memimpin penguatan itu BNB. Aku pantau BNB hari ini naik sekitar 4,5%. Sementara altcoin yang lain semua pada terkapar masih merah. Jadi ya itu teman-teman. Bitcoin masih lebih dominan daripada altcoin yang lain. Dan kalau secara pergerakan di time frame yang lebih kecil, posisi Bitcoin juga masih cenderung korektif. Ya menurut saya market masih bakalan seperti ini. Volume smart money juga masih ada di market. Jadi mungkin market akan masih dimainkan teman-teman. Tapi dengan posisi yang sideways aja. Ya karena memang masih hari Senin, apalagi pergerakan market yang sideways seperti ini, kalau menurut saya sih ini bakalan menuju yang namanya FOMC nanti ya di tanggal 4 Mei teman-teman. Dan di sanalah baru Bitcoin kemungkinan akan mengambil decision apakah dia bakalan lanjut bullish ataupun dia lanjut bearish atau korektif. Jadi bisa dibilang fase sekarang masih dalam fase yang cukup ambigu menunggu keputusan daripada The Fed. Mungkin market akan masih seperti ini dalam beberapa hari. Jadi gitu aja buat update kali ini. Pergerakan market nggak terlalu gimana-gimana. Dan mungkin akan ada beberapa news juga yang sangat bisa berpengaruh ya. Kita tunggu aja berita-berita terbaru karena belakangan nggak terlalu banyak news. Dan sekian aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Makasih.